Teman-teman udah nunjukin tespek 2 garis, sedangkan kita selalu berteman dengan tespek 1 garis. Artinya kita selalu gagal gitu. Halo, perkenalkan namaku Stefuni, ini suamiku. Saya Erik Oktavianto. Kami sudah menunggu buah hati kami selama 4 tahun. Sebetulnya untuk kendala medis, untuk aku pribadi itu punya endometriosis. Jadi 2 tahun yang lalu aku melakukan operasi di indung telur. Jadi ada 2 kista di 2 indung telur. Dan itu menyebabkan kadar AMH-ku begitu rendah di kadar 0,03 sehingga cadangan telurku sangat sedikit. Begitu juga dengan saya, vonis ada pelebaran pembuluh darah di bagian testis sehingga kualitas sperma kurang baik. Itu sebabnya kami belakangan ini sampai menunggu 4 tahun sangat struggle untuk memperbaiki ataupun menunggu buah hati kami. Sebetulnya tekanan yang cukup berat menurutku datang dari society sih. Jadi saat kita punya teman yang mungkin menikah lebih muda dari kita, sudah dianugerahi anak, sedangkan kita yang sudah bertahun-tahun menikah, kita belum punya anak gitu. Dan bagi perempuan agak sedikit baper sih sebetulnya kalau melihat ada postingan di sosial media, teman-teman udah nunjukin tespek 2 garis, sedangkan kita selalu berteman dengan tespek 1 garis. Artinya kita selalu gagal gitu. Dan sangat menyakitkan juga sebetulnya kadang-kadang kalau kita pergi keluar dan kita melihat ada ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang bawa anak, dan itu selalu membuat kesedihan gitu di hati kita. Karena kita saling berpandang ya, Iya. dan tanpa berkomunikasi sudah tahu perasaan satu sama lain bahwa kapan ya kita bisa mendapatkan buah hati. Oke, untuk menguatkan satu sama lain ataupun usaha kami ya kami selama kami hidup, selama kami bersama-sama, kami percaya bahwa orang lain bisa melewatinya. Banyak orang di luar sana yang sama mungkin seperti kami bisa melewatinya, tapi pasti kami juga bisa melewatinya. Itu sih kadang yang menjadi motivasi kami berdua. Kami berdoa, kami juga selalu mensupport satu sama lain. Selalu ketika salah satu dari kami berada di titik terendah, merasa ingin berhenti ataupun sudah capek, tapi kami pun satu sama lain berusaha untuk menguatkan. Saat pertama kali mendengar suara si bayi yang dilahirkan, sebetulnya nggak ada tangisan, karena tangisan itu udah kita store di awal-awal. Karena dalam menjalani program IVF begitu banyak air mata yang kita sudah keluarkan gitu. Jadi saat mendengar dia menangis, dia lahir, yang terlintas di pikiran adalah bahagia. Oleh karena itu kita kasih nama anak kita Isaka, artinya dia tertawa. Perjalanan bayi tabung bersama Dr. Ari adalah perjalanan yang menyenangkan kalau menurutku, karena Dr. Ari mendukung pasien dengan cara, menurutku salah satunya adalah dengan cara tepat waktu. Karena bagi kita pasien IVF yang mungkin bekerja ya, kita punya waktu yang sedikit, tapi saat kita datang konsul, beliau selalu tepat waktu dan bicara apa adanya, singkat, padat, jelas, sehingga membuat kita para pasien juga merasa nyaman. Kita jadi merasa tidak berjalan sendiri ya. Betul. Baik Dr. Ari maupun tim medis lainnya juga selalu menyupport kita. Kita merasa bahwa kita bersama-sama bergandengan di sini bersama tim medis Morula, Dr. Ari terutama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita menunggu si buah hati itu. Nah, memang kita tahu Morula pertama itu dari rekan-rekan kita. Jadi ada beberapa kolega dan teman kita yang berhasil punya anak di Morula gitu. Jadi saat mereka mention Morula, kita mulai screening lagi, kita mulai kenal lebih dalam. Kita sempat beberapa kali ke Morula untuk bertanya gitu. Nah, memang setelah kita menjalani program bayi tabung di sini, kita merasa bahwa tenaga medisnya itu sangat kompeten, kemudian teknologinya juga sudah mumpuni, dan bagi kita pasien IVF yang sedang bekerja,
tentu sangat kesulitan kalau kita harus melakukan program bayi tabung di luar negeri gitu. Jadi selama di Jakarta ada, di Indonesia ada, dan kualitasnya bahkan mungkin lebih baik dari luar negeri, ya kenapa enggak? Dan buktinya kita berhasil untuk punya anak di sini. Buat teman-temanku, para pejuang 2 garis di luar sana yang sedang menantikan buah hati, aku cuma mau menyampaikan bahwa terus bersemangat dan konsisten untuk menjalani proses yang sedang kita hadapi, dan percaya kalau mukjizat itu akan datang sejauh satu doa lagi. Jadi terus melangkah dan terus untuk percaya kalau buah hati itu pasti akan datang tepat pada waktunya. Penantian ini sudah berakhir, kami mau mulai journey yang baru lagi. Salam 2 garis.